kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 95 sampai dengan 104 anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6 anak-anak. Tampak pada gambar di sini, Siti dan teman-teman sedang beristirahat di sekitar kolam sekolah. Dan tampak pada gambar juga di sini Edo sedang membuang sampah di kolam sekolah. Ayo membaca anak-anak. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks percakapannya. Perlu anak-anak ketahui bahwa dalam teks percakapan antara tokoh dalam percakapan dengan kalimat percakapannya ini dipisahkan dengan tanda titik 2. Di sini tokoh dalam percakapan ada 3, yaitu Siti, Dayu, dan Beni. Tokohnya ada 3 anak-anak. Baik, Ibu membacakan teks percakapannya, anak-anak menyimak. Dimulai dari Siti. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu menjawab, betul sekali Siti. Di sini Beni. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Ini Dayu. Aku juga setuju dengan Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Baik anak-anak, kalau kita cermati pada teks percakapan, di sini ada tambahan 1 tokoh dalam percakapan, yaitu Edo. Jadi semua tokohnya ada 4 orang. Ibu lanjutkan. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Ini Beni. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo menjawab, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Peraturan sekolah yang ada dalam percakapan adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Ke pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Kalau ada yang melanggar peraturan, kita harus menegurnya dengan bahasa yang santun. Ke soal keempat, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. 2 hal penting yang ada pada cerita adalah kita harus mematuhi peraturan sekolah dan merawat hewan di sekitar kita. Soal kelima, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Nanti anak-anak bisa menyimak kembali bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi. Ada pada huruf kapitalnya, ada pada kata pada, Siti, Dayu, Beni, di, aku, jadi, betul, aku, ikan, Edo, oh, baiklah, dan maafkan.
Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada yang pertama pada awal kalimat dan yang kedua pada awal nama orang. Ayo berlatih anak-anak. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Baik anak-anak, sekarang kita akan menghubungkan kalimat yang ada di sebelah kiri dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Kalimat yang pertama, mencoret-coret tembok kelas. Di sini gambarnya adalah gambar yang kedua anak-anak. Ini kita hubungkan kalimat yang pertama dengan gambar yang kedua. Di sini tampak ada gambar seorang anak yang sedang mencoret-coret tembok kelas. Karena ini tidak mematuhi peraturan sekolah, ini tidak perlu kita beri warna. Lanjut ke kalimat kedua anak-anak, membuang sampah pada tempatnya. Di gambar ketiga tampak seorang anak membuang sampah di tempat sampah. Ini kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak di sini. Karena ini sesuai dengan peraturan sekolah, ini anak-anak memberi warna. Ke kalimat ketiga, melaksanakan tugas piket kelas. Pada gambar pertama tampak di sini Siti dan teman-teman sedang melaksanakan piket kelas. Ini kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak di sini. Karena ini sesuai dengan peraturan sekolah, maka ini kita beri warna. Nanti anak-anak mewarnai sendiri bisa ini. Ayo berlatih anak-anak, bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Baik anak-anak, pada penggunaan kata memperhatikan di sini, memperhatikan ini salah, seharusnya memerhatikan. P-nya tidak perlu ditulis ini. Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu kalimatnya. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyalin kalimat di atas dengan huruf tegak bersambung dan dengan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Kita mulai dari kalimat yang pertama, Siti memelihara burung. Di sini awal kalimat dan juga nama orang Siti S menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Selanjutnya ke kalimat kedua, Siti rajin merawat burung peliharaannya. Awal kalimat dan juga nama orang huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ke kalimat ketiga, setiap hari burung diberi makan secara teratur. Di sini awal kalimat menggunakan huruf kapital, setiap hari karena ini keterangan waktu anak-anak. Di sini dipisahkan dengan tanda koma. Dari sini tanda koma, akhir kalimat diberi tanda titik. Ke kalimat keempat, makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ke kalimat kelima, pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama hari menggunakan huruf kapital, hari Minggu di sini. Nama orang menggunakan huruf kapital, di sini Lani. Bermain ke rumah Siti, Siti S-nya menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ke kalimat selanjutnya, Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Awal kalimat huruf kapital di sini juga nama orang dan di sini Siti juga huruf kapital S-nya dan akhir kalimat diberi tanda titik. Ayo mengamati anak-anak.
Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Tampak pada gambar di sini penjual pepaya menimbang pepaya dengan timbangan pasar anak-anak. Ini berat dari pepaya di sini adalah 1 kilogram. Di sini anak timbangannya 1 kilogram, pepayanya 1 kilogram dan di sini nih harus lurus anak-anak. Di sini nih harus membentuk garis lurus. Ini berarti sudah seimbang. Ibu lanjutkan, setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ini bisa dinamakan timbangan kue anak-anak. Ini untuk menimbang biji jagung yang beratnya 200 gram. Ayo berdiskusi anak-anak. Manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Baik, untuk pertanyaan pertama di sini Bu bahas. Perlu anak-anak ketahui konversi berat 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Perlu diingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi kita bandingkan sekarang antara pepaya dan biji jagung. Pepaya 1 kg dan biji jagung 200 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Di sini 1000 gram anak-anak, selanjutnya biji jagungnya 200 gram. 1000 gram dengan 200 gram lebih berat 1000 gram. Jadi yang lebih besar atau lebih berat adalah 1 kg pepaya. Jadi 1 kg pepaya lebih berat daripada 200 gram biji jagung. Perhatikan tulisan dalam kotak. 1 kg itu sama dengan 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram tambah 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 100 gram. Kita hitung sekarang. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1 kg sama dengan 1000 gram. Timbangan besi atau timbangan pasar biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Contohnya pepaya tadi. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Untuk soal yang pertama, berat semua kentang di samping adalah tampak pada gambar di sini ada beberapa kentang anak-anak. Pilihan beratnya ada 2 kg, ada 200 gram. Perlu anak-anak ketahui kalau satu kentang ini saja anak-anak ini beratnya sekitar 200 gram. Kalau banyak kentang di sini berarti beratnya sekitar 2 kg. Yang kita lingkari di sini berat 2 kg anak-anak. Lanjut ke gambar kedua. Semangkuk tepung memiliki berat, pilihannya ada 5 kg, ada 500 gram. Kalau 5 kg itu anak-anak membayangkan satu kantong plastik beras itu beratnya 5 kg. Kalau semangkuk tepung ini berarti beratnya adalah sekitar 500 gram. Kita lingkari yang 500 gram di sini anak-anak. Lanjut ke gambar ketiga. Ada gambar ikan, di sini ada beberapa ikan. Ibu membeli titik-titik ikan. Di sini 1 kg dan pilihan kedua 100 gram. Perlu anak-anak ketahui kalau berat satu ikan ini saja sudah sekitar 100 gram. Kalau di sini banyak ikan, berarti di sini beratnya sekitar 1 kilogram. Ibu lanjutkan, sekarang berat coklat di samping adalah titik-titik. Ini pilihannya ada 2 kg, ada 200 gram. Kalau berat 2 kg itu sudah
Gula pasir itu 2 kantong gula pasir anak-anak, 2 kantong plastik gula pasir itu baru 2 kg. Kalau coklat itu biasanya beratnya menggunakan ukuran gram, selain itu cuma sedikit, ini ringan anak-anak. Berarti beratnya adalah 200 gram. Lanjut, ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Ini, kalau 100 gram itu sekitar 1 telur atau 2 telur itu 100 gram. Kalau sekeranjang telur di sini, ini berarti beratnya yang 1 kg. Kita lingkari yang 1 kg anak-anak. Lanjut, berat semangkuk nasi adalah titik-titik. Di sini pilihannya 25 kg atau 250 gram. Kalau 25 kg ini kita membayangkan sekarung beras anak-anak. Sekarung beras itu beratnya 25 kg. Kalau semangkuk nasi berarti ini 250 gram. Kita lingkari anak-anak. Ayo renungkan anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut. Untuk soal yang pertama, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Yang pertama, kita harus merawat hewan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita tidak boleh menyakiti hewan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lanjut ke pertanyaan kedua anak-anak. Tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat. Berikan serta contohnya. Baik, ibu mulai dari yang pertama. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya, setiap hari Siti memberi makan hewan peliharaannya. Di sini setiap hari, setiap S-nya menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk menulis nama hari. Contohnya, pada hari Minggu, warga lingkunganku mengadakan kerja bakti. Di sini hari Minggu, nama hari Minggu awalnya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, anak-anak, huruf kapital digunakan untuk menulis nama orang. Maksudnya awal unsur nama orang. Contohnya, Siti, Lani, dan Beni bercakap-cakap di sekitar kolam sekolah. Di sini Siti awal kalimat huruf kapital, Lani nama orang huruf kapital, Beni nama orang huruf kapital. Ini penggunaan huruf kapital untuk menulis nama orang. Ke pertanyaan ketiga, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran hari ini? Nanti anak-anak bisa menjawab sendiri. Dan yang keempat, apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Anak-anak juga bisa menuliskan sendiri. Kerjasama dengan orang tua. Temukan benda di dalam rumahmu yang memiliki ukuran berat dalam kilogram dan gram. Tuliskan penemuanmu pada tabel di bawah ini. Berikan tanda centang pada ukuran yang tepat. Baris pertama sudah diisi sebagai contoh. Yang pertama adalah sebungkus deterjen anak-anak, satuannya kilogram. Selanjutnya sekantong gula pasir. Biasanya sekantong gula pasir yang besar itu 1 kilogram anak-anak. Jadi satuannya adalah kilogram. Kita centang di sini. Sebungkus teh, ini sebungkus teh celup biasanya ataupun teh biasa, itu satuannya adalah gram. Kita centang di sini satuan gram anak-anak. Selanjutnya sewadah bedak. Bedak biasanya beratnya dalam satuan gram anak-anak. Kita centang di sini gram. Selanjutnya sekotak susu bubuk. Sekotak susu bubuk kalau biasanya ada yang kilogram, ada juga yang gram. Di sini Ibu menggunakan yang gram anak-anak. Ada yang 500 gram, 400 gram, biasanya seperti itu. Selanjutnya sekantong beras. Sekantong beras ini biasanya menggunakan satuan kilogram. Biasanya satu kantong plastik itu beratnya 5 kilogram. Sebungkus garam. Sebungkus garam halus biasanya anak-anak itu menggunakan satuan gram. Kita centang yang satuan gram di sini. Selanjutnya sebungkus permen. Permen ini biasanya diukur dengan satuan gram. Kita centang yang satuan gram anak-anak. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton.
Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.